A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alumni rahmatullah, kajian panjang kita masih dalam kaidah yang ke-21, al-adatu muhakkamatu. Adat itu bisa dijadikan pijakan hukum. Karena adat menjadi hukum, maka kita harus membahasnya secara detail, sedikit demi sedikit, karena dia bukan langsung datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Malam ini kita bahas perbedaan dan cakupan kaidah al-adatu muhakkamatun, perbedaan antara adat dan urf. Karena antara adat dan urf ada yang memiliki kesamaan, ada juga perbedaannya. Ada dua aspek perbedaan di dalam kata adat dan urf. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu beberapa mukaddimah tentang adat dan urf. Malam ini aspek perbedaan antara adat dan urf. Ada dua aspek perbedaan. Pertama, adat menekankan aspek pengulangan pekerjaan. Adat itu sendiri diterjemahkan menjadi pengulangan. Kalau urf hanya melihat pelakunya, bukan dari segi aspek pengulangan dari perbuatan itu. Karena adat atau kebiasaan namanya biasa, artinya pekerjaan itu sudah berulang-ulang dikerjakan. Tapi kalau urf hanya melihat pelakunya, bukan masalah pengulangan dari perbuatan yang dikerjakan berkali-kali itu. Aspek kedua, adat bisa dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Misalnya adat kita, misalnya nih yang perempuan, adat haidnya, berarti pribadi. Dan adatnya itu berbeda-beda, adat haidnya. Ada yang keluarnya 3 hari saja, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari saja. Yang lumrah atau biasa itu 1 minggu biasa.
Ada yang lebih 10 hari, ada yang sampai 15 hari. Itu adat. Bisa dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Kalau urf harus dijalani oleh kelompok atau komunitas. Bukan dilihat dari individu atau pribadi-pribadi. Jadi melihat kelompok atau komunitas. Misalnya adat di tengah-tengah masyarakat, adat kematian, ada misalnya kita adat nelong 3 hari, ada mitu, ada nyiwa, ada pelayaran. Pelayaran itu maksudnya, berlayar itu maknanya pergi, berangkat. Jadi malam atau hari berlayar, hari perginya almarhum, sehingga disebut dengan pelayaran. Adat haji pun sama seperti adat kematian, sehingga ada malam pelayaran, berlayar, pergi jauh. Karena dia sudah menjadi uruf, dan itu melihat komunitas, orang banyak yang melakukannya, itu uruf namanya. Artinya adat atau uruf yang dilakukan oleh orang banyak, maka sisi salahnya itu sangat sedikit persentasenya, karena dia orang banyak. Kalau sendiri sisi persentase salahnya itu besar. Mungkin saja dia bisa bohong, kan? Tiang adat yang bilang kalau jangan baca Quran, kan? Nah, bisa saja dia bohong. Tapi kalau orang banyak, peluang salah itu nggak bisa, karena orang banyak. Ya, masa satu-satu di antara orang itu lain-lain pendapatnya, pasti sama. Sehingga kalau ada yang nyeleweng dari adat atau uruf itu, maka akan ada protes yang lain, sehingga kecil kemungkinan ada kesalahan dalam uruf itu, adat yang dilakukan oleh orang banyak. Ini perbedaan adat dan uruf. Kenapa ada perbedaan? Karena masing-masing ulama itu memberikan definisi yang berbeda-beda, sehingga terjadi perbedaan yang pada substansinya atau hakikatnya sama sebenarnya, ya, sama saja sebenarnya. Nah, cuman kenapa di sini diketengahkan ada perbedaan? Karena melihat ada definisi yang berbeda itu, dengan melihat dari sisi yang berbeda. Jadi tadi kalau melihat sisi misalnya adat orang haid, berarti individu kita lihat itu, bukan kelompok, ya. Nah, sehingga dari adat atau urf itu ulama bisa mengambil hukum, bagaimana hukumnya. Maka melihat dari adat itu, bagaimana hukum zikiran sampai 40 hari atau nyadus, kan? Nah, jadi kebiasaan, maka diteliti oleh para ulama apa sih yang dilakukan oleh orang-orang zikir dalam kematian itu, apakah ada yang melanggar syariat. Nah, coba kalau ada yang melanggar syariat, misalnya minumannya jas jus jambu, nah, ya, jangan kasih mayana, jangan rumput, dan jaga telur gelas, oleh yang diteris, kan? Nah, itu baru yang haram. Itu bukan
adatnya yang salah, ya, tapi minumnya yang salah itu ya. Nah, sedapnya salah, atau kan dibebankan kepada individu-individu, ya. Itu ada kesamaan dari perbedaan-perbedaan itu. Adat dan uruf itu sebuah pekerjaan yang sudah diterima oleh akal sehat. Artinya kalau adat dan uruf itu nggak masuk akal, nggak bisa dijadikan hukum, karena hukum itu harus masuk akal lahiriah, sehingga hukum itu nggak bisa memakai perasaan atau batin, nggak bisa menentukan awal Ramadan pakai batinnya, mata batinku gitaku bulan jemaah wah puasa, wah ya tanggal kan tanggalan bilang kita Pak Guru, batinku ku zikir dan jadi kita anak ke sida Allah, nggak bisa jadi hukum kalau batin itu harus masuk akal, buktikan, sehingga harus ru'yah itu karena sudah canggih alat. Kalau dia tanya mana dia bulan, oh ini lihat lewat teropong misalnya, kan canggih. Sekarang yang tercanggih itu bisa diambil fotonya bulan yang terbit itu sekarang canggih itu. Ada di hantu orang Jerman yang buat alat itu, sehingga nggak ada alasan pakai batin sekarang itu. Batin itu amalan individu masing-masing, ya, jangan disampaikan pada jamaah. Nah, karena dengan kan ini ya duit sakitnya, ya. Wah Pak Dan naik tes warna di perpanjang SIM, bila ada tes warna, ya. Anak marah Pak Tuan masih baca, dia tahu warna, ya Allah, sini dokter. Ya akhirnya dibisiki oleh temannya, Pak mungkin dia ini, dia buta warna. Tentu ini tahu, tapi pepuluh dia dokter ini, tes dokter dia tahu dia mesti. Ya, itu Pak dan saksikan itu ya, tentu salah ya nyebutnya, hijau biru deh. Ya, kadang kita masih nyebut antara hijau biru itu masih peleh itu. Asing berwarna tangkone biru lah ada hijau. Nah gitu ya. Nah, jadi hukum fikih itu harus masuk akal, apalagi yang namanya adat atau uruf, karena dia mau dijadikan pijakan hukum, mau dijadikan dalil itu, sehingga harus masuk akal, tertanam dalam hati. Setelah dia masuk akal, artinya dia yakin, maka keyakinan timbul dari akal. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam nggak yakin akan adanya Tuhan, dia cari Tuhan itu. Ya, di mana sih Tuhan? Wah ini dah Tuhan ini bintang Tuhan. Cuma subuh lang, oh Tuhan dia kanggo telang. Cuma nama kita leni bulan belian sekejap ya Tuhan telang ni cuma subuh. Masih lainan. Oh matahari wa keruan boleh jadi ini baris maghrib telang jembe bagi Tuhan gitu. Ya Allah pun memberikan kecerdasan akal Nabi Ibrahim supaya dia yakin dalam batinnya, sehingga adat atau uruf juga harus tertanam dalam hati yang diawali oleh akal yang sehat tadi, bukan mengada-ngada, dilakukan berulang-ulang. Jarang ada kebiasaan si biasanya kan berulang-ulang. Nah itu dia, dan sesuai dengan karakter pelakunya. Jadi pelaku itu nggak boleh bohong, ya. Nanti ada penelitian
mau meneliti tentang adat haidnya perempuan, teliti. Nah, ini siapa namanya, catat berapa hari kalau haid, sekian hari itu wawancara satu persatu. Nah, harus sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, itulah persamaan harus diterima oleh akal yang sehat, bukan menyalahi akal. Ya, nggak masuk akal berarti nggak boleh dijadikan pijakan hukum. Karena orang berfatwa itu harus jernih akalnya. Karena Al-Quran perintahkan kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Tanya kalau nggak tahu kepada para ahli zikir. Ahli zikir itu cerdas akalnya. Ya, karena dia banyak zikir. Ada juga nggak cerdas ya akalnya, karena zikirnya telah dicari sanganan saja. Kan nggak cerdas ya. Pas dilihat orang banyak, oh lenti zikirnya, biasanya dia zikir. Nah, gitulah ya. Nah, itu dia. Sungguhnya orang yang mendapatkan pelajaran adalah orang-orang yang memiliki akal yang cerdas itu. Itulah orang yang akan bisa mengarungi hidupnya dengan baik. Maka selalu aktifkan sensor akal kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Selalu berbuat baik, cerdas kita. Ya, bukan semata-mata belajar tapi adabnya tidak baik. Selalu berbuat baik. Kebaikan itu banyak, baca Quran, zikir, ya, kata-kata yang baik. Jangan kata-kata yang buruk, itu akan melemahkan akal. Kata-kata yang buruk itu lemah akal. Maka ucapkan yang baik-baik, ya. Nah, itulah perbedaan adat dan uruf itu. Ini sekarang cakupan kaidah al-adatu muhakkamatun. Mana sih cakupan-cakupannya sehingga adat bisa dijadikan pijakan hukum? Ada banyak hal, sampai 12 cakupan. Pertama, nah ini yang mana nih adat-adat itu? Jadi contoh dalam kitab ini sangat simpel sekali. Okay? Contohkan kita tentang apa namanya, masuk WC, makan makanan, mana didahulukan, ya, untuk apa namanya, mendahulukan yang lebih baik. Apa mau masuk WC dulu atau menyiapkan makanan? Ada juga di sini tentang haid. Tapi ini akan lebih panjang lagi kajian kita. Yang pertama, kadar pergerakan dalam sholat. Mana yang dimaksud dengan ukuran kathir, banyak bergerak, killah, sedikit gerakan. Sehingga ulama mengembalikannya kepada adat. Menurut kebiasaan, mana sih gerakan yang dianggap banyak sehingga bisa membatalkan sholat kita. Karena selama ini mungkin kita nggak tahu gerakan yang disebut banyak itu mana. Karena itu gerakan tebokaro no marah seheran ini film Ipino ya itu yang karo ya. Ini sehingga ulama melihat adat, ya. Nah, ternyata gerakan yang banyak itu adalah lebih dari 2 yang berturut-turut, itu nama banyak, ya. Seret telu batal sembahyang. Karena adatnya itu
lebih dari 2 itu sudah menjadi adat dari zaman dulu. Mana namanya banyak? Lebih dari 2 banyak. Oke. Nah, misalnya ada saf kosong di depan karena mungkin dia batal wudhunya, akhirnya dia pergi saf di depan itu. Sekarang kita mau maju, sehingga ingat gerakan banyak itu lebih dari 2. Kan mau biangkun dan ndak netelu kali itu maju. Saat mau biangkun itu kabarat. Nah, ya. Nah. Sehingga kita cari kesempatan yang luang supaya bisa bergerak sehingga sampai pada saat itu dengan sempurna. Ya, ini jangan kena wahai takbir sujud imam. Ya, itu bergerak. Ya, beruna selangkah, wah sujud imam. Jam tengah-tengah. Keren itu ilmunya dengan. Gitu ya, sehingga kalau dia berturut-turut misalnya ya, nah kalau misalnya imamnya ayatnya panjang, kita bergerak dulu, seret 1 langkah, lihat 2 langkah, belum sampai sana ya, nah memang ada sia-sia kemaji kari sekian tidak batal. Ya, namun lucu kan telek mudi nima berkosong masa mas tolek mudi nima. Ya, nah ya, sehingga sekarang mana yang disebut adat tenggang waktu sekarang, mana yang disebut sebentar atau lama, pira menit itu kita tahu. Ya, karena tengah misalnya ini bergerak ya 1, 2 sudah nggak boleh lagi ini. Sekarang harus punya tenggang waktu supaya yang 2 ini batal, nggak dihitung lagi. Nah ya, langsung telu batal, tunggu dulu. Maka adat tunggu itu berapa sih ukurannya? Nah, ya, apa semenit atau wah telang lelah kasih melangkah ini. Nah, ya, ini yang pertama ya, adat gerakan banyak dan sedikit, hingga ulama mematoknya 3 gerakan sudah banyak. Jadi kalau lebih dari 2 udah batal, apalagi 1000. Pada marak zaman Umarnya batasannya talak itu kubro atau talak bain, yang nak balik lagi itu 3. Talak 3 arak sahabat sang si sepaknya di sini nana ku talak 1000 kan. Sili sih ndak kemarin ngelapor ya. Talak yang senina yang pira 1000. Talak teluno wah dina kanggo makat 1000 ya. Padak nih si Umar. Ente ni jadang sare adoang ente. 1000. Nah, jadi dia itu ada batasannya. Sehingga kalau lebih dari batasan itu ya sudah batal, walaupun 1000 ya tetap 3. Lalu sang si sili nih. Nah, sepak nih. Itulah. Duit masih nebet yang harap masalah dia harap senina usirna nyedi kamu langantin telu jelo kedu ini sih dadani semolah nih si memen aduh amor ya inilah kamu dengan sili selene ya. Nah, itu sili selene. Ini sili sela, karena sili sela ini salah karena ini sili salah sebenarnya ya. Harusnya kita sili betul. Ini sili sela, ini bahasa dengan lain sebenarnya sili salah sebenarnya
ya udah ganti sila gua ya adat yang butuh ganti sini ya lah dalam pelajaran adatnya maka tetap dijadikan patokan hukum sini salah sebenarnya sini salah itu nggak boleh itu ya. Itu sekarang yang contoh kedua, mana cakupan kaidah ini ya. Kadar minimal najis sekarang. Najis yang bagaimana? Yang maf'un, yang dimaafkan. Di kadarnya. Ya, kamu sekeji ganti kanggo ibadah, kamu sekeji. Tetapi kadarnya yang kita nggak tahu sebatas mana kadarnya. Maka ulama memberikan kaidah adat itu dia hilang rupanya menurut pandangan yang sehat dan dia silinder meriuang. Kemudian rupa nggak ada, bau nggak ada, rasa nggak ada dan dia celek. Maksudnya rasa diraba kan. Sana ada manak ini coba wah nara orang kasar masih berbeda mantelan dia rasa delik rasa ya mulai apakah masih tidak nara jadi itu patokannya ulama, hilang rasa, hilang bau, hilang rupa, itulah cakupannya ya. Kalau sudah tidak ada ya sudah sah, walaupun sebenarnya kalau pakai mikroskop masih ada ya. Corona masih ada, masih enter si mikroskop. Nah ini corona virusnya pun penggitaan balik merah batu. Nah, ini minimal najis, lalu sampai ketemu sama apa namanya suatu kondisi yang membuat kita sulit beribadah. Jauh atau misalnya lihat pulau terpencil, lihat pulau antara Sumbawa dan Kayangan, orang pulau kecil sekali, pulau ular, dono tak ada, angkong nggak ngiknar sedikit, ya si takut tes ulang, pengen tes luar deh. Karena di sembahyang, doang kan, tapi masih najis, diampunkan. Mana najis yang dimaafkan? Jadi kadarnya, mana yang dinamakan dia banyak, mana yang sedikit. Ya, nanti kita lanjutkan karena sudah sholawatan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.